Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang sangat menekankan akhlak. Salah satu akhlak utama yang mendapat perhatian khusus dalam Islam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih besar jasanya kepada kita setelah Allah selain ayah dan ibu kita. Maka tak heran jika dalam banyak ayat Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan disandingkan langsung setelah perintah untuk menyembahnya. Kewajiban yang pertama dan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu, bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini, Allah mendahulukan perintah untuk menyembahnya, lalu langsung menyambungnya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan betapa agungnya kedudukan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Berbakti bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam sikap, penghormatan, dan kasih sayang. Menyayangi mereka saat mereka tua, mendengarkan mereka, dan berusaha membuat mereka bahagia. Inilah makna birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kewajiban kedua adalah berkata yang baik kepada orang tua dan tidak menyakiti hati mereka. Islam sangat menekankan adab dalam berbicara, apalagi kepada orang tua. Bahkan hanya berkata "ah" saja sudah dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Coba kita bayangkan, satu kata "ah", sebuah ekspresi kecil dari ketidaksabaran, itu saja sudah dilarang oleh Allah. Maka bagaimana dengan mereka yang berteriak kepada orang tua, membentak, bahkan melawan? Ingat, orang tua kita mungkin tidak sempurna, tetapi sikap kita tetap harus mencerminkan penghormatan. Sebagaimana mereka dulu sabar merawat kita yang rewel dan tak tahu apa-apa, maka kini giliran kita untuk bersabar. Kewajiban ketiga adalah merawat dan menafkahi orang tua, khususnya saat mereka telah lanjut usia. Orang tua yang dulu merawat kita saat kecil, mengganti popok, menyuapi, menjaga di tengah malam, dan pengorbanan segalanya, kini mungkin menjadi lemah dan membutuhkan bantuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14. Merawat orang tua bukan beban,
melainkan kesempatan emas untuk mendulang pahala besar. Bahkan, sebagian ulama mengatakan bahwa merawat orang tua sakit bisa menggugurkan dosa-dosa anak. Dan soal nafkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, ketika orang tua membutuhkan, maka menyantuni dan mencukupi kebutuhan mereka adalah kewajiban, bukan pilihan. Kewajiban yang keempat adalah mendoakan kedua orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun setelah wafat. Salah satu doa yang diajarkan langsung oleh Allah adalah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ya Robku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa anak yang soleh adalah hadiah abadi bagi orang tua. Apalagi jika orang tua telah wafat. Maka doa kita menjadi penerang kubur mereka, penghapus dosa mereka, dan pemberat amal kebaikan mereka. Jangan sampai kita lalai mendoakan mereka, bahkan ketika kita sibuk dalam kehidupan sendiri, karena sesungguhnya merekalah yang menjadi sebab kita ada di dunia ini. Kewajiban kelima adalah menjaga nama baik orang tua dan melanjutkan tali silaturahmi setelah mereka wafat. Anak yang soleh adalah anak yang tidak mempermalukan orang tuanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ia menjaga adab, tutur kata, dan martabat keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk bentuk bakti yang paling utama adalah seseorang menyambung silaturahmi dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Bahkan setelah orang tua tiada, Islam masih memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan keluarga mereka, sahabat mereka, dan orang-orang terdekat mereka. Ini adalah bentuk penghormatan yang luhur, dan menjaga nama baik orang tua juga berarti menjaga perilaku kita sebagai anak. Jangan sampai karena perbuatan kita yang buruk, orang tua kita ikut tercemar namanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kewajiban anak kepada orang tua bukan sekedar budaya timur, tapi merupakan ajaran langsung dari Al-Quran dan hadis. 5 kewajiban ini berbakti, berkata lembut, merawat dan menafkahi, mendoakan, serta menjaga nama baik adalah tiang-tiang utama yang menjadikan seorang anak termasuk golongan yang diridhoi Allah. Di saat dunia memuja kebebasan dan individualisme, Islam justru mengingatkan bahwa kemuliaan kita sebagai manusia terletak pada penghormatan kita kepada orang tua. Jangan menunggu orang tua tiada untuk menangis dan menyesal. Jangan menunggu mereka lemah untuk baru menyadari arti kehadiran mereka. Selagi mereka masih hidup, berbaktilah. Jika telah tiada, doakanlah. Karena surga tidak akan pernah bisa kita raih jika kaki orang tua kita masih kita injak dengan kelalaian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadikan kedua orang tua kita termasuk penghuni surga tertinggi. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.